Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2156 hari. Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Amsal pasal 27 ayat 5 dan ayat 6. Demikian firman Tuhan. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, Raja Salomo menulis kitab Amsal ini untuk memberikan kita satu pelajaran hidup yang sangat-sangat bernilai, sangat-sangat luar biasa, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang terus di-upgrade, terus diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita menangkap ada 3 pesan yang Raja Salomo, penulis Amsal ini mau sampaikan kepada kita. Yang pertama, saudara, perhatikan ayatnya yang kelima. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Pesan firman Tuhan yang pertama, terima teguran itu, walaupun teguran itu membuat kita tidak nyaman. Banyak orang, saudara, tidak mau menerima teguran. Mereka melihat siapa dulu yang tegur saya. Kalau mereka melihat dari strata pendidikan, orang yang menegur saudara mungkin orang yang pendidikannya paling rendah, atau strata sosialnya mungkin orang yang menegur kita ini, kita lebih kaya, orang itu lebih susah dari kita. Dari tingkat pergaulan kita mungkin lebih populer daripada orang itu. Seringkali kita protes, kita marah, kita berontak. Kita nggak suka dengan orang yang menegur kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar. Kalau saudara menerima teguran, terima teguran itu. Yang pertama, untuk evaluasi diri kita. Orang yang menegur kita, mereka melihat dari sisi yang negatif. Dari sisi yang mungkin di mana kita lemah. Dan kita butuhkan itu, saudara. Supaya apa? Supaya kita membenahi diri kita, kita upgrade, membuat kita itu semakin luar biasa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, terima teguran itu. Walaupun mungkin orang yang menegur kita, orang yang lebih rendah daripada kita. Terima teguran itu untuk kita upgrade diri, saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, terima teguran itu walaupun itu tidak membuat kita nyaman. Karena saudara, kita dapat belajar, orang yang menegur kita, dia betul-betul memperhatikan kehidupan kita. Kalau kita pelajari, saudara, memperhatikan itu kan berarti mereka punya hati dengan kita. Amin. Sehingga mereka melihat ada sisi-sisi yang mungkin kita terlewatkan. Dan mereka memberikan kita masukan. Tapi karena dasar kita keras kepala, tidak mau ditegur, saudara, kita marah kepada orang yang menegur kita. Saudara, firman Tuhan ini sangat-sangat jelas. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Saudara mengasihi dia, tapi saudara tidak menegur dia. Padahal teman saudara sudah
berjalan di jalan yang salah. Sudah berjalan di jalan yang menuju jurang. Tapi saudara, biarkan saja dia. Kasihan dia. Tapi saudara tidak mau menegur dia. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau bilang, saudara orang jahat. Kalau saudara membiarkan teman saudara hidup dalam dosa, sudah jauh dari Tuhan, tapi saudara nggak tegur. Saudara, firman Tuhan ini jelas sekali. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Mungkin di saat saudara menegur saudara atau teman saudara, konsekuensinya saudara dibenci, saudara diperlakukan dengan tidak baik. Saudara, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Saudara mengasihi dia tapi saudara tidak menegur, itu nol, saudara. Nol besar nilainya di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita menegur orang yang mungkin sudah melenceng dalam kehidupannya. Tuhan mau saudara menegur dia. Amin. Daripada saudara rasa kasihan dalam diri saudara, saudara nggak bertindak. Saudara, siapa tahu dengan teguran itu, orang yang menerima teguran itu dia sadar diri, dia benahi diri, dia evaluasi diri, dia upgrade diri, sehingga kehidupannya semakin lebih baik. Saudara, mari kita mau jadi teman yang baik. Amin. Kita menegur teman kita karena kita peduli dengan dia. Amin. Jangan sampai saudara kita menjadi teman yang jahat. Sama seperti di ayat 6. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Dia puja-puji saudara, padahal saudara sudah hidup dalam dosa, sudah berada di jalan yang tidak benar, tapi teman saudara puja-puji saudara, tidak pernah menegur saudara. Saya mau bilang itu teman yang jahat. Teman yang baik saudara, mereka yang menegur kita ketika kita hidup dalam dosa, ketika kita ada di jalan yang keliru, yang salah, yang sesat, lalu dia menegur kita supaya apa? Kita kembali bertobat, kembali ke jalan yang benar. Saya mau bilang, itu sahabatmu yang baik. Amin. Saudara lihat, di sekitar kita, di circle saudara, teman saudara, apakah mereka menjadi teman yang baik atau menjadi teman yang jahat? Teman yang baik, dia menegur kita ketika kita mengambil tindakan yang salah. Dia menegur kita, dia menasihati kita. Amin. Tapi kalau ada di circle kita, mereka yes man, iya aja, padahal kita sudah salah jalan. Saya mau bilang, walaupun mereka setiap hari tertawa, makan, minum, tidur dengan kita, tapi saya mau bilang mereka temanmu yang jahat. Hindari orang-orang seperti itu. Hindari orang-orang yang ada di circle saudara seperti itu, yang tidak mau menegur saudara ketika saudara ada di jalan yang salah. Mereka temanmu yang jahat, yang membawa saudara kepada jurang maut. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara ada di dalam komunitas di mana ada temanmu jauh dari Tuhan, tegur mereka. Tegur mereka, walaupun mungkin di saat sudah menegur, mereka marah dengan saudara, tapi setidaknya saudara sudah menjadi sahabat yang baik buat dia. Dan saudara yang ditegur oleh teman, oleh keluarga, oleh saudara, saya mau bilang, terima teguran itu. Rendahkanlah dirimu. Karena mereka adalah orang-orang yang perhatian, peduli dengan saudara. Mereka orang-orang yang mengasihi saudara. Amin. Yang kedua saudara, terima teguran itu sebagai bentuk kasih orang itu kepada kita. Amin. Tadi saya bilang, saudara, orang yang menegur kita bukan orang yang benci kita, tetapi sebaliknya orang yang mengasihi kita. Orang yang sangat-sangat ingin saudara berubah, bertobat. Mereka sahabatmu yang baik. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara punya teman, punya sahabat yang selalu menegur saudara. Kalau saudara ada di jalan yang salah. Orang-orang seperti itu, orang yang sungguh
sahabatmu yang baik? Pertanyaannya, ada nggak di komunitas saudara, di pergaulan, di circle saudara, orang-orang seperti ini yang suka menegur saudara? Ketika saudara hidup dalam dosa, ada yang mengingatkan supaya saudara bertobat, supaya saudara cari Tuhan. Pertanyaannya, ada nggak orang-orang seperti itu di sekitar saudara? Kalau ada orang-orang yang seperti itu di sekitar saudara, saya mau bilang, mereka adalah sahabatmu yang baik. Amin. Mereka peduli dengan hidup saudara. Mereka sungguh-sungguh mengasihi saudara. Mereka tidak mau saudara terjerumus dalam dosa. Mereka tidak mau saudara binasa. Makanya mereka menegur saudara. Karena apa? Mereka mengasihi saudara. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saudara ingat ketika Raja Daud jatuh dalam dosa, dia mengambil istri orang. Dia punya rencana untuk membunuh suami dari Batseba, Uria, dengan sadis untuk dapat merebut Batseba. Itu kan rencana yang sangat jahat. Raja Daud pikir dia aman. Saudara, datanglah Nabi Nathan untuk menegur Raja Daud dengan memakai ilustrasi tentang orang kaya dan orang miskin. Raja Daud terkesima ketika mendengar ilustrasi itu. Dan di ending ilustrasi itu, di mana orang kaya yang punya banyak kambing domba tidak mau mengambil satu kambing domba untuk menjamu saudara-saudara atau temannya. Malah dia mengambil satu domba yang dimiliki oleh orang miskin yang dipelihara seperti anak gadisnya. Dipelihara dari kecil. Dia ambil, dia rebut, dan dia sajikan kepada teman-temannya. Sementara orang miskin ini menangis. Saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Daud ketika dia mendengar ilustrasi itu menjadi marah dan dia berkata, tangkap orang kaya itu dan dia harus dihukum mati. Saudara, apa kata Nabi Nathan kepada Daud? Kamulah orang itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Raja Daud ditegur oleh Nabi Nathan, dia kemudian menyesali semua perbuatannya, dia bertobat, saudara. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Nabi Nathan datang untuk menegur Raja Daud bukan karena Nabi Nathan menginginkan kematian Raja Daud. Satu kerinduan Nabi Nathan, supaya apa? Supaya Raja Daud bertobat. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini bahwa Nabi Nathan mengasihi Daud. Makanya dia datang menegur Raja Daud. Bapak ibu saudara dengar ini baik-baik. Kalau ada yang menegur saudara, karena saudara sudah hidup dalam dosa, saya mau bilang, itu tandanya orang itu benar-benar mengasihi saudara, yang menginginkan saudara supaya bertobat kembali ke jalan Tuhan, dan saudara akan dipulihkan, diberkati Tuhan. Di saat saudara merespon teguran itu dengan bertobat, saudara akan dipulihkan. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari firman Tuhan ini. Terima teguran itu sebagai bentuk kasih orang kepada kita. Orang yang mengasihi kita, pasti dia akan tegur kita. Coba saudara perhatikan. Kalau sudah tidak ada kasih kepada orang itu, pasti cuma diam-diam aja saudara. Tidak saling tegur. Orang yang mengasihi kita, pasti dia menegur kita. Amin. Yang ketiga saudara, yang terakhir, terima teguran itu untuk pendewasaan diri kita. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang saya jumpai, pernah bahkan saya berkhotbah, terus ada jemaat yang dulu tersinggung saudara. Padahal saya khotbah kan secara umum, tidak menyebut nama, ya. Tetapi menyampaikannya itu secara universal. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada jemaat ini tersinggung. Oh,
Pak Pendeta ini singgung-singgung dosa, pasti ini singgung saya dan sebagainya. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau bilang, kalau kita ditegur, itu ada proses pendewasaan. Amin. Jadi kalau kita ditegur, itulah cara Tuhan mau mendewasakan rohani kita, iman kita. Amin. Nah, kalau saudara masih tersinggung, itu kan saya bilang itu mental anak-anak yang sedikit saja tersinggung, marah, ngambek, ngambul, dan sebagainya. Saudara, teguran itu adalah proses Tuhan untuk mendewasakan iman, mendewasakan rohani saudara dan saya. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita ditegur keras, kita belajar di sana, belajar merendahkan diri kita. Amin. Di saat kita diproses dengan teguran itu, oh haleluya, saudara akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Karena di balik teguran itu Tuhan mau melihat penundukan diri kita, kerendahan hati kita. Saudara, banyak orang tadi saya bilang kan, ketika ditegur jadi emosi. Saudara, kalau di kampung saya ditegur sedikit, saudara ambil parang, saudara. Iya kan, bisa jadi masalah. Nah, saudara, kita mau belajar. Ketika kita ditegur, itu adalah bentuk pendewasaan diri kita. Kita mau terima, kita bertobat. Tapi kalau kita tidak menerima, saudara, ini akan jadi masalah buat diri saudara. Mari kita mau terima teguran itu untuk pendewasaan diri kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini saya menangkap Tuhan mau kita itu dewasa dalam iman. Amin. Makanya saya kalau di jemaat saudara, jemaat dengar saya tegur saudara mereka dan sebagainya. Mereka sangat-sangat menghargai, menghormati saya. Karena saya kalau menegur tidak putar-putar, langsung saudara. Langsung tegur di pokok intinya. Saudara, rupanya di sana mereka belajar dewasa. Kalau dulu mereka mungkin cepat panas telinga, tapi sekarang mereka terima teguran itu dengan kasih. Karena mereka tahu, saya menegur mereka bukan karena saya benci mereka. Karena saya mengasihi jemaat Tuhan. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dewasa. Ketika kita ditegur, kita diproses untuk semakin dewasa di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bilang, seorang kawan yang baik, firman Tuhan dikatakan, memukul dengan maksud baik. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Saudara, mari kita mau jadi teman yang baik, menjadi sahabat yang baik. Dengan menegur teman kita, kalau mereka ada di jalan yang salah. Kalau kita yang menerima teguran, terima teguran itu, walaupun teguran itu membuat kita tidak nyaman, tidak sedap didengar, tidak enak di hati, tapi terima teguran itu untuk kita evaluasi diri, untuk kita bertobat, supaya kita upgrade, saudara. Amin. Yang kedua, kita belajar terima teguran itu sebagai bentuk kasih orang itu kepada kita. Kalau saudara masih ditegur orang, itu tandanya banyak orang mengasihi saudara. Tapi lihat, kalau di sekitar saudara sudah nggak ada lagi yang tegur, saudara-saudara harus sadar diri. Saudara harus bertobat. Saudara harus datang kepada Tuhan. Supaya apa saudara? Supaya orang-orang di sekitar saudara melihat perubahan saudara. Mereka diberkati. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan bertobat. Kalau orang-orang di sekitar saudara sudah tidak menegur saudara, hati-hati saudara. Itu menandakan saudara ada di jalan yang salah sehingga orang sudah malas mau tegur saudara. Jadi bertobat saudara. Yang ketiga, kita belajar terima teguran itu sebagai bentuk pendewasaan rohani kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah menegur kami dengan firman-Mu yang luar biasa. Melawat menjamah kami supaya kami terus diberkati Tuhan. Hamba berdoa berkati semua pendengar, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka
diberkati Tuhan, dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita, dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa tanggal 20 Juni nanti kita berulang tahun yang ke-6 renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengadakan untuk berbagi sembako di panti-panti asuhan, panti-panti jompo. Bapak Ibu Saudara yang mau berpartisipasi, mari menabur bersama dengan pelayanan ini dalam ungkapan syukur hari ulang tahun renungan pagi ini ke-6, dan kita akan juga buat KKR, Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengundang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, dan saya percaya saudara pasti akan diberkati melalui pelayanan itu. Saudara yang mau ikut, yang berada di luar kota, siapkan diri saudara, nanti tanggal 20 Juni kita akan mengadakan ibadah KKR hari ulang tahun yang ke-6 tahun renungan pagi ini mengudara. Dukung terus pelayanan ini melalui doa, daya, dan dana. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara menjadi bagian bersama dengan saya dalam pemberitaan Injil Kerajaan Allah di bumi. Haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.